RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, ulun ucapkan selamat malam dan sana Pro 4, dan semoga Bubuan Pian semuanya selalu baik dan mungkin hari ini bisa jadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Seperti biasa dan sana Pro 4, dalam malam hari ini kita hadir kembali sebuah program yang selalu menemani Jumat malam Buan Pian semuanya. Selamat datang dalam acara Bacang Kurah yang menemani selama 1 jam ke depan sampai nanti pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sana Pro 4,
Di studio RRI Pro 4 Banjarmasin tentunya sudah bersama dengan narasumber kita yang selalu menemani setiap minggu. Pada malam hari ini ada Bapak Nurhalis Majid dan juga ada Bapak Arif Rahman Hakim. Apabila Bubun Pian mungkin nanti ingin ada pernyataan atau bahkan ingin mengajukan sebuah pertanyaan, maka Bubun Pian bisa bergabung melalui dua line telepon kita. Kita buka dulu di WhatsApp di 08953405095539 atau di telepon reguler di nomor 05113252 602. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bubun Pian semuanya ini berdua? Alhamdulillah. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ini Bapak Nurhalis Majid ini kembali hadir lagi nih. Kemarin setelah siaran berjaringan ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Nih mic-nya masih gangguan nih yang punya Bapak Nurhalis Majid ya. Oke, nanti kita akan coba sambil perbaiki sendiri dulu ya. Untuk Pak Arif Rahman Hakim, lama tidak berjumpa kita Pak. Iya lama, udah berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan, 2 bulan ada Pak? Mungkin 2 kali purnama mungkin ya. 2. Yang warna-warni bisa ini. Jadi kita mungkin akan ganti dulu mic-nya Pak Nurhalis Majid dengan mic yang berwarna oranye ya. Malam hari ini tentunya Dangsana Perompat kita hadir dengan pembahasan yang lagi-lagi kita ingin tahu apa maksud dibaliknya gitu ya. Kayak panampik, pagat panjalin. Nah ini merupakan sebuah peribahasa Banjar Dangsana Perompat seperti biasa yang kita selalu bahas di setiap malamnya ya. Oke. Nah sip sudah top. Oke. Kayak panampik, pagat panjalin malam hari ini. Nah kayak apa itu Pak? Panampik tuh yang paling umum biasanya digunakan gasan taplak. Taplak. Iya, taplak. Nah, penampik tuh dijalin. Ya. Jalinnya tuh bisa nilon, bisa apa, sehingga sesuatu yang terpisah satu-satu itu bisa disatukan oleh penjalinnya tadi itu. Seperti orang maulah lampit tuh nah. Ya. Maulah lampit tuh ada penjalinnya. Penjalinnya tuh bisa benang, bisa nilon, itulah. Atau orang maulah bidai. Bidai. Ya, bidai itu ada itu penjalinnya tuh. Satu-satu. Nah itu kalau penjalinnya itu putus, semuanya tuh tambur satu-satu. Jadi, ya. Jadi kalau yang penjalinnya semua yang terpisah-pisah tadi itu dihubungkan atau disatukan oleh penjalinnya. Si penjalin tadi. Ini tadi ya. Penjalinnya tuh. Iya. Benang penjalinnya itu. Nah, kayak penampik, pagat, penjalin. Jadi penampik yang semestinya jadi satu sebagai satu taplak. Lalu kemudian pagat penjalinnya, tamburnya terurai jadinya ya. Terurai. Iya. Nah, itu dipinjam oleh orang Banjar untuk melihat ikatan kekeluargaan. Satu keluarga itu semestinya satu kesatuan. Iya. Jadi satu keluarga tuh bagi orang Banjar kompak benar. Mulai dari datu sampai cicit itu kompak tuh, satu kesatuan tuh. Nah, tapi di tiap-tiap keluarga tuh berbeda-beda penjalinnya. Penghubungnya itu siapa? Betul. Penghubungnya itu siapa? Nah, ketika penjalinnya, penghubungnya tadi itu kadada lagi, keluarga yang sebelumnya akrab bisa aja tercerai-berai. Kada kompak lagi. Nah, bisa berupa orang penjalinnya tadi itu. Misalnya waktu ada Nini Wajar, kami itu disatukan oleh Nini. Karena ikatan kesemuanya tuh oleh Nini atau Kai atau paman, julak, macam-macam tuh yang menghubungkannya tadi satu sama lain. Bahkan kalau penghubungnya itu banyak, artinya ada banyak tokoh di satu keluarga itu sebagai penjalin, maka ikatan kekeluargaan itu menjadi lebih solid lagi. Bahkan berketurunan-keturunan ke atas, ke kanan, menyamping, ke bawah gitu nah. Iya. Nah, sehingga menjadi bubuhan. Bubuhan haji siapa misalnya gitu nah. Bubuhan datu siapa misalnya. Ini ganal nih sudah nih Pala. Ganal. Jadinya diikat oleh nama datu sebagai satu kesatuan, tapi penjalinnya tadi itu banyak. Iya. Penjalinnya tadi itu banyak yang menyebabkan keluarga itu menjadi harmonis.
Nah, tapi ada ketika penjalinnya itu kadada lagi, ya tadi muncullah ungkapan kayak penampik pagat penjalin yang semestinya itu inya satu keluarga itu saling tolong menolong, ya kan, satu kesatuan. Ketika kadada penghubungnya lagi, keluarga itu seperti orang lain. Nah, bahkan lebih akrab kepada orang lain daripada kepada keluarga karena penghubungan tadi itu kadada lagi. Berarti penjalinnya tuh manusia lah Bang Majid. Bisa manusia, bisa lain manusia, bisa ide. Ide pemikiran mungkin ya Pak Nurhalis ya. Gagasan ke apakah gitu dah. Kadang selalu dalam bentuk orang penjalinnya tadi itu. Bisa juga karena ada sesuatu yang menghubungkan mereka, yang menyatukan mereka, lalu kemudian ikatan kekeluargaan itu menjadi kokoh. Gitu. Oke. Jadi ulun kada berani memadahkan bahwa penjalinnya itu selalu orang, belum tentu. Betul. Tiap-tiap keluarga akan berbeda-beda. Bisa jadi tokohnya kada terlalu kuat, tapi ini dihubungkan oleh sesuatu apa gitu yang menyebabkannya tuh bisa juga rumah. Penjalinnya terus. Iya, betul. Rumah tuh Pak nggak ada lagi jajak tidak kami tiap lebaran kesanaan berkumpulan jar. Makanya rancak ada kan berarti ada istilahnya oh ini rumah keluarga, rumah berkumpul gitu rumah sebagai epicentrum tempat betul. berkumpulnya satu keluarga. Nah kayak apa toh? Rumah tunggu haul aja orang Banjar. Rumah tunggu haul ya betul. Ini kalau di Banjar memang rakat juga hubungannya ya Pak Nurhalis ya, karena biasanya tuh penjalin ini tuh nang tetuha bang lah. Iya. Kalau di keluarga kami lah datu. Oh datu lah. Jadi setelah datu itu kadada lah, lalu kemudian turun ke mama kami lah. Mama kami, lalu kemudian setelah mama kami kadada lagi, acil-acil kadada yang mengambil peran. Akhirnya penjalinnya tuh menjadi rapuh gitu menjadi rapuh dan bahkan lalu kemudian kadada lagi keinginan untuk berkumpul bersama-sama dan segala macam itu kadada lagi. Nah ini Bang, bilanya dalam satu keluarga si penjalinnya pagat tadi, itu dasar bujur yang biasanya mungkin hari raya kita ketemu gitu lah. Sepupu kan, bisa kada akrab tuh padahal sepupu sekali masih misalnya, apalagi sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, jauh juga aja keluarga. Nah sepupu 3 kali ini biasanya sudah asing Bang malah. Padahal kalau penjalinnya itu kuat si datu itu, lalu datu tuh mencuurakan, ikam tuh bukannya jauh, ikam tuh parak banget tuh lah. Mama ikam tuh bersepupu sekali lah kayak ikam, nah gitu kan. Padahal tuh kan lalu kemudian ada sesuatu yang dianggap mendekatkan tadi. Iya. Tapi Bang Majid dalam budaya Banjar tuh kan paling sepupu sekali, sepupu 2 kali itu aja loh. Belum tentu. Ada lah yang ada. Sampai luas. Iya. Bahkan kami sampai kami kan tahulah datu itu di atas keberapa dari KAI kami. Nah itu waduh. Dihubungkan karena kami ada punya datu namanya Datu Samad. Datu Samad tuh kadi dulu di Amuntai. Kadi itu apa Pak? Kadi itu hakim agama. Paham. Ya. Hakim. Jadi Sidin itu dianggap tokoh. Nah lalu kemudian turunan Sidin ini kemana-mana, menyebar. Salah satunya kami ini mungkin sudah cucut yang jauh benar sudah tapi ada ikatan ketika disambat datu itu tadi tuh. Nah, datu itu tadi disambat, nah lalu kemudian yang ke kiri ke kanan, sama berarti kita sekeluarga. Wah, itu ada satu kesatuan sebagai penjalinnya tadi tuh. Tapi bersamaan itu ada jembatan yang tuha-tuha tadi itu yang selalu memadahkan bahwa kita ini satu datu, sehingga lalu kemudian yang anak cucu tadi itu mengenalnya sebagai satu bagian kekeluargaan. Turun temurun nih itunya tadi tuh bujur. Setelah datu lalu turun ke kai, turun ke abah yang saling menyatukan ikatan itu sampai ke anak-anaknya. Bahkan generasi kami membuat silsilah itu dalam bentuk buku. Sekira tercatat nih lah, malah tertulis ya. Dan di dalam buku itu sudah sampai ke anak kami tercatat. Jadi ada
sepupu kami lah Ya. yang lalu kemudian mendatangi keluarga mencatat apa ngarannya pian bisi anak siapa saja Iya, anak pian kawin lalu kemudian anaknya siapa lagi, nah lalu kemudian itu, nah lalu ada ikatan arisan setiap bulan. Itu antar keluarga berarti Iya, lah malah. oh itu sudah lintas provinsi itu arisannya. Waduh, lintas karena provinsi. Keluarga tadi itu bukan hanya ada di Kalsel aja. Banjar, Ya. ada di Jambi, ada di Riau, ada di Kaltim. Nah itu bergantian tuh arisan-arisan itu. Nah untuk yang jauh-jauh itu biasanya tuh berjanjian jauh-jauh hari gitu. Nah tahun depan kita ke sana lah. Nah jadi apa namanya? Lalu kemudian diagendakan. Nah, gitu. Oh, nah berarti ini merupakan sebuah apa ya? Mungkin tradisi gitu ya dalam keluarga. Tapi di luar daripada keluarga ada juga lah Pak. Mungkin penjalin ini mungkin di kawanan kah? Biasanya kan kawanan ini bilangnya sudah terpisah. Kalau yang peribahasa ini lebih kepada keluarga, Bang lah. Oh, lebih ke keluarganya ya. Ikatan kekeluargaan itu yang seharusnya kuat karena adanya penjalin, tapi kemudian ketika penjalinnya itu tidak ada, keluarga itu menjadi cerai-berai. Seolah-olah kita itu menjadi yatim piatu. Aku ini sebatang kara di sini, padahal keluarga kiri kanan banyak bandar. Iya, Karena bujur. penjalinnya itu karena aku di sini apa aja, aku ini sebatang kara aja. Kada mungkin kita nih sebatang kara kan. Iya. Cuman kaler becuur aja kita. Bujur. Berarti malah bilanya sudah, misalkan penjalinnya ini tadi tuh pada tuan jar lah. Itu sudah kededa lagi nih misalkan, otomatis tuh nang bercari gantian ini biasanya ngalih lah ya. Ada mesti juga bisa Muncul ada yang seorang mengambil kah? alih, bisa paman tadi, bisa acil gitu kan, mengambil alih. Cuman risiko daripada mengambil alih ini orangnya harus arif, orangnya ini mendamaikan. Kalau ada berkelahian berkonflik inya justru mendinginkan, bukan lalu memprovokasi antar sana antar sini. Itu karena kalau menjadi penjalin ninya. Nah inya yang menyabari gitu lah. Kalau saya terlalu digana-ganalin ini kan bersepupulan itu. Penetral lah ya lah. Lalu apa namanya, rasa sangkal, rasa sarik, apa segala macam, rasa kecewa ya kan, itu hilang. Bahkan kalau ada peristiwa biasanya orang Banjar untuk mendamaikan itu dimulai dengan becuur dulu. Siapa gerang pian. Becuur itu untuk mengetahui jangan-jangan terhubung keluarga. Iya. Bujur. Karena itu kan dalam kasus adat berdamai, ketika terjadi sesuatu masalah lah, lalu kemudian didamaikan, itu dimulai dengan becuur dulu. Becuur minimal benar ada orang kampung sini nambah kawan dan orang kampung sana. Ketika misalnya ada hubungan keluarga, kamu di kampung mana sekarang? Ulun di kampung aja. Ada keluarga kami diam di kampung A situ. Itu dibawa tuh otomatis lah. Karena disambat ngarannya aja si Anu ya. Julak Larau misalnya. Oh itu ketahui Usid itu terkenal benar. Nah kami ini bos populon sih Den. Nah itu bisa menjadi penjalin dari itu. Iya. Untuk mendamaikan terus. Oh soalnya sakalinan. Jangan kada becur kada tahu kita aja. Ini kalau sekalinya kucing berang sanak. Iya. Kucingnya terpisah-pisah lah malah. Itu aja benar bacuur tuh bila orang pengantinan Bang Majid lah. Iya, karena kekelahian tabrakan kau tuh. Nah, kalau berkawinan tuh penting untuk becuur. Kalau pindah kawin keluarga kah? Iya kalau bujur. Itu kan ada yang kada boleh dikawin nih. Iya. Ada yang kada boleh dikawin karena itu penting untuk becuur untuk memastikan bahwa apa namanya kada salah dalam soal perkawinan tadi itu secara hukum, secara adat, secara agama. Bujur. Biasanya, nah tadi jar Pak Arif Rahman Hakim juga becuur nih. Biasanya yang terdapat nih bilanya kecelakaan lah, palah. Kecelakaan. Ada orang berkawinan becuur. Becuur juga. Orang kematian becuur, orang berkelahian becuur. Iya, itu berkelahian. Becuur dulu. Nah, lalu kemudian kalaupun kada ada jual lah hubungannya apa-apa, ya kan. Lalu kemudian bangkatan ng sanak. Ayo, kalau kayak itu kayak apa cara mendamaikannya, lalu bangkatan dan sanak, dan bangkatan dan sanak itu melalui upacara, melalui satu upacara yang bujur-bujur bedang sanak, yang lalu kemudian orang akan saling mengunjungi satu sama lain dalam setiap kesempatan itu yang karena bangkatan dan sanak. Jadi dan itu melalui satu upacara, itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih Pak.
setelah mungkin panjalin tadi ini adalah sosok orang gitu ya pada tuan. Kalau misalkan nih kerja meneruskan lagi tuh, itu biasanya munculnya tuh kayak apa tuh? Nah itu kayak penampik tadi itu pagar penjalinnya Iya. tercerai berai ya sudahnya. Nah akhirnya kan karena kada ada yang menghubungkan itu sepupu sekali kininya kada tahu, bahkan kalaupun tahu kada akrab juga. Iya kan? Iya, bujur. Kada akrab juga. Iya, aku dengar sepupu pangjar. aku dengar, tapi kan suara lagi bercuur langsung lah. Walaupun bercuur juga karena ada penghubungan itu kecuali Ah, mau iya, menjadi iya, penjalinnya tadi tuh. Ah. Nah, inya kan menjadi penjalinnya ibu sepupu kita. Nah, kalau itu betahuan sudah kita karena kita kenalkan anak kita, cucu kita segala macam gitu nah. Nah, terbangun lagi tuh hubungan kekerabatan tadi tuh. Atau misalkan kita jadi panjalin lah. Mungkin ada syaratnya sugih, itu salah satu syarat. Oh iya, biasanya sugih, berpangkat, Alim. terkenal. Ya kalau Karena kasta alim. sosial ini pasti akan dilihat berdulu lah, Nah, Pak Nur Haris lah. itu kan bisa menjadi Pemersatu. pemersatu itulah, iya. Bisa dibilang powernya ada juga kayak itulah pada. Iya, iya, menjadi faktor pendukung lah. Iya, ya kan? bujur faktor pendukungnya. Tapi kalau misalnya pengeluaran hutang banyak, bermasalah, misalnya kalau kalau Dicari terlilit debt masalah collector, hukum, misalkan. misalnya debt collector itu susah menjadi penjalin. Jurang ini beperak nak hutang berada di jurang. Bujur. Iya kan, karena Iya. menjadi penjalin tadi itu mendinginkan, mendamaikan. Iya kalau Mungkin memberi contoh bisa menenangkan. juga gitu ya. Bahkan mengatasi masalah. Iya. Apa gerekam? Ada hutang kah? Ya kalau sini julak bayari. No, itu menjadi penjalin bujuran itu. Iya kan? Amun penjalin tapi nyebisi utang, nyebisi Iya. masalah belum selesai. Kalau Itu bisa ngalih utang kan juga ada nih. masalah, tapi kalau mengalihi ke orang, nah itu kan akan kau jadi penjalin. Bukan orang. Iya. Apa aja julak tuh beparak yang minjam duit mana rejar. Ya kalau Bujur. karena kau jadi penjalin nih. Nah, penjalin itu harus siap rumahnya didatangi. Gula harus banyak tuh karena orang bertamu harus diolahkan banyu dan segala macam, bujur. ya kan, menjadi penjalin tuh. Tiap apa aja didatangi orang hari raya, ya kan? Atau kalaupun misalnya lah di zaman sekarang nih mau olah grup WA, ini menjadi admin tuh. Oh iya, bujur. Menjadi admin ya Dan kan? biasanya di grup keluarga ini bilanya sosok orang itu admin, oh ini penjalin nih binanya lah. Nah, ini ada telepon kita Pak. Siapa tahu nih mungkin Abah Sopian kah yang ingin bergabung, kita angkat dulu ya Pak ya, izin. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Inggi, dengan siapa di mana ini? Arifin Nur Hasbi. Nah, Arifin ini Nur budayawan ini karena kalau dikalahi. Bila salah kita mohon maaf. Inggi. Silakan Bapak Arifin Nur Hasbi ya. Kita malam hari ini Selamat berbicara mengenai malam. panjalin. Pak Nur Hasmajid, Pak siapa sih ini? Arif Rahman Hakim kah? Arif Rahman. Arif Rahman Hakim. Arif Rahman itu penyair juaranya dulu tuh. Salah. Antropolog sih, Mutiara dulu. antropolog. Pon, Antropologi sih, Din. alhamdulillah. Apa Apa nih? Ini kan temanya kan nang peribahasa bahasa Banjar. Heeh. Ada tri penjalin ngelak Pak. Iya, Artian kayak Jawa, penampik Jepang, pakai Ngerasa. penjalin. Kerasa ulun Pak. Penjalin tuh salah satu janang untuk merakatakan tuh. Iya. Salah satu mungkin faktor yang karena Pak dari keluarga ulun lah, keluarga Bakumpai kan, keluarga itu Pak biar Datu Abdul Samad tuh sudah ada silsilah-silsilahnya ulun tangan ulun bertanpang silsilahnya. Tapi Pak nang keluarga ulun ada juga nang dirakatakan tuh Pak bujur aja. Cuma kalau menurut ulun lah Pak, mungkin tak salah Pak pendekan. Wah ini nih nang wah ini apa sepupu 2 kali Pak. Biar beparakan rumah ada ada terlalu pinano apa bukannya apa nih mana dikata perang Banjar palah di keluarga ulun aja nih. Cuma kayaknya nilai-nilai itu napa nilai-nilai itu sudah ada bergeser kah? Menurut ulun tuh ada pergeseran tuh, apakah ada hubungan dong lang penjalin, biar penjalinnya ada, apakah penjalin itu tuh kau mau urusin nang nilai pergeseran nilai zaman nang kontemporer apa ini, nah itu satu. Kedua, pengarannya ulun ini kan biasanya dulu tuh kan membaca-baca juga di koran tuh kan ada Pak Hamdan Arpan kan, budayawan tahun 2006 tuh masih hidup sini waktu Topik Herbain meluncurkan buku tuh tentang Prahara Budaya Banjar tuh tahun 2006. Nah, Sidin tuh kan ada pernah menulis tentang apa nang ungkapan-ungkapan negatif perilaku orang Banjar tuh apa. Nah, ulun tuh nang sebuting tuh nya sudah 10 dulu ulun ingat 2 aja. Orang Banjar nih Jasiden Pamalar, Pahambalar. Nah, ulun tapi mengerti itu dulu
paham balar tuh nah tapi paham ulun tuh muntah malah ulun tahu aja memang banyak memang sugih nak seorangan tuh nah guys apa itu. Itu aja dulu Pak Nurul dan Pak Arif Rahman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Manimpali si warahmatullahi. Din tadi lah. Ujar bilangnya kada penjalin nih sepupu sekali gin bisa kada rakat jadinya hubungannya lah apalah. Oke, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Arif dan Pak Nurhalis Majid ya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan Sanak Perempat. Setelah ini kita akan kembali dalam segmen kedua masih dengan tema kayak panampik pagat panjalin. Jadi kesan Buan Pian yang mungkin masih ingin bertanya, kita akan buka line telepon kembali nanti kembali kita berinteraksi dengan Buan Pian semuanya di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dalam program Bacang Kurah di Perompat Banjarmasin. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar nggak kegocek di rri.co.id.
Dan Sana Perompat kembali lagi hadir bersama dengan Ulun Kian dan juga ada Pak Arif Rahman Hakim dan Pak Nurhalis Majid dalam acara Bacang Kurah pada malam hari ini, Kaya Panampik Pagat Panjalin. Kita masih berbincang mengenai tema yang sama ya Pak ya, Panjalin tadi Jar. Ini unik benar Bang sebenarnya lah. Misalkan kita tuh melihat itu tuh kia apalah kadadaya matur kayak itu nah tiba-tiba ada aja Panjalin nih. Ya kayak yang ujar Sidin tadi itu kan Datu Samad ya Sidin kan. Iya, Datu Samad Samad bujur. yang di Ahmad Samad Patola tadi. itu. Marabahan tadi itu. Tapi jar Sidin tadi itu jar Paripin tadi tuh sekarang nih orang sepupu 2 kali gini kata tahu lagi sudah. Iya, kan? juai Beda bujur, dengan dulu tuh sedatu misalnya itu kan ikatannya kuat benar. Nah, apa sebabnya tuh jadi jar Sidin tadi itu kada semata-mata faktor penjalinnya. Tuh penjalinnya masih ada, ya kan? Datu tadi tuh. Tapi lalu kemudian ikatan kekeluargaan orang tuh begitu rapuh. Nah, itu apa sebabnya tuh? Arif yang paham nih menjawabnya tuh. Macam-macam faktor Bang Rif lah sebabnya itulah. Kalau sejujurnya kan kayak gini loh. Kenapa misalkan tadi kekerabatan orang Banjar tuh kuat? Karena memang secara status sosial tuh menentukan. Misalkan kayak Bang Majid, Sugih kenapa misalkan Bang Majid itu yang silsilahnya tuh dari Datu sampai sekarang tuh ada. Karena memang pada Tuan Bang Majid itu orang penting pada waktu itu. Mungkin. Dan itu silsilah itu memang dipertahankan. Sementara kebanyakan orang Banjar, ini kan banyak orang Jabanya Bang Majid. Makanya kalau orang Jawa itu kan udah pada tuan kada terkenal, kada alim, kada sugih loh. Itu kan sosok Datu ini meninggal ya udah orang ini kayak orang kayak hayam, asing-asing kayak hayam kehilangan indung loh. Itu kemana-mana. Nah, di sisi lain juga lah, memang orang Banjar ini kan sebujurnya orang sungai. Iya. Orang sungai itu secara kultural kita itu sangat lemah hubungan lawan tanah. Itu beda lawan orang Dayak. Orang Dayak misalkan, inya bisi tanah komunal, inya ada kepala suku yang mempertahankan wilayahnya. Kalau kepala suku yang meninggal, maka kemudian ada lagi kepala suku yang hanya baru menggantikan. yang naik gitu ya. Nah, ada ikatan itu. Misalkan kayak orang Batak marga, kalau ketua marganya hilang apa meninggal, ada lagi loh paman tulang itu yang menggantikan. Nah, orang Banjar kan kada terlalu seperti itu. Tapi dulu ada istilah sabatang. Sabatang itu kan inya ke Batang sakampung misalkan basic. Wah, ini kan batangnya kedada juga. Tapi kan kawas mall misalnya. Karena di mall lah. Jadi semua orang di mall nih keluarga diganti oleh mall. Dulu kan Batang itu sebagai titik perjumpaan orang. Ruang publik lah kan. Ruang publik. Nah, ketika Batangnya kada lagi orang bertemu di mall. Pada di kafe mungkin sekarang lah apalah. Undalun inya tuh semol ya. Ada kuah lagi lah sekarang lah itulah. Ada lagi. Padahal kalau dikaitkan konsepnya sama aja lah, sebatang, semol. Cuman ya kalau misalkan ini menyambat semol kan kayak orang semol tuh kepentingannya lain panggilan. Nah, karena kalau sebatang tuh orang bisa pinjaman gayung. Iya. Karena memang orang mandi itu sebat. Dasar sebat bahar itulah di kampung lah. Orang sebatang itu sebuting batang tuh biasanya 4-5 rumah lah aja lah. Bisa sampai segang. Mundi sini segang banyak benar lah. Karena biasanya batang itu berjejer. Iya. Dia berjejer. Kalau yang di Teluk Dalam itu dulu ya sebelum jalan ada. Yang arah ke Teluk Dalam itu. Itu alamat berdasarkan jamban. Jamban 1, jamban 2, jamban 3. Iya, itu dulu surat-surat zaman Belanda itu dulu jamban 1, jamban 2, jamban 3. Nah, satu jamban itu membawahi satu gang. Gitu. Ke dalam gang itu rumahnya tuh lorong itu bisa sampai 100 meter lebih. Satu batang aja tuh. Ini berarti batang di kota lah, batang di kampung lah juga. Batangnya. Dan batang itu disebut jamban dulu kan. Di situ memang jamban kan khususnya kan. Batang nih, wadah, lo bahari mandi segala macam, bebasuh. Kan, satu batang tuh orang biasa aja misalnya lah, pinjaman ember, iya kan, pinjaman sikat, yang sudah anoka tuntung gak usah disikat ikam kalau minjam lah, minjam sikat kan, bahkan minjam sabun juga bisa juara. Iya bujur. Sabunku habis minjam bang sabun. Hasil dari pinjaman handuk, ada pernah orang pinjaman handuk lah, satu batang itu. Paham aja pang orang lamun masalah nang handuk nih lah palah. Karena di Batang itu orang dulu sambil berbelanja.
belanja, Oh, iya. nukar gumbili negara, nukar sayur, rambutan, apa segala macam, abu gosok, kayak gitu kan. Iya, itu seperti terminal juga dulu Batang itu tempat orang-orang singgah untuk dan orang di dalam satu gang itu juga berbelanjanya di Batang itu. Jadinya memang menjadi semacam pelabuhan bisa, ruang publik bisa, macam-macam lah. Nah sekarang, tapi kadang mungkin diganti lagi dengan semol tadi. Udah semol loh nih. Ada mungkin. Itu karena kemanusiaan lagi Pangamun sudah semol malah. Nah kalau di Pembatangan tadi nih Pak, konsepnya dengan Panjalin ini di setiap batang tuh ada jalan yang misalkan kayak jadi Panjalinnya kayak itu nah. Iya, sebatang tuh Bang tadi tuh. Iya. Karena sebatang tuh Bang Iya. lah. Oh Yang jadi berarti Panjalinnya. bukan Karena orang ya? Ini tadi kan hubungannya dengan budaya sungai. Iya kan kalau orang Dayak misalnya disatukan oleh tanahnya, dulu orang Banjar oleh batangnya, ya kan? Sebatang. Nah ketika batang kadada lagi, pemersatunya itu kadada lagi. Oh iya paham. Oh berarti situ. pemersatunya tuh bisa jadi tanahnya, Iya. batangnya Pak ya. Tadi yang Jarpian di awal tadi lah Pak Nurhalis lah. Panjalin ini kada mesti manusia, kada mesti orang tempat tinggal. Tapi ujar Pak Arifin tadi ada satu yang Sidin tapi yang apa namanya kurang mengerti dengan arti satu kata pahambalar. Pahambalar. Ini Arif juga- mungkin tahu lah Pak, pahambalar itu apa? Lu juga takut ngomong aja. Ini juga jadi pertanyaan tadi lah Pak Nurhalis Jujur lah. lah, kami ingin tahu juga. Karena kalau Pahambalar tuh- membuka kamus juga kan ada tanggung jawab. Pahambalar. Oke, ini akan jadi PR kita lah untuk kita cari, kita takunkan kepada buwanang tua-tua lah pahambalar itu apa gerang. Mungkin karena kosakata ini sudah hilang bisa juga sehingga iya, generasi kita sudah kada memakainya, ya kan. Nah, Tapi mungkin juga kalau kata itu tuh memiliki arti yang sama tapi apa sih namanya? Katanya berubah mungkin lah Pak, mungkin bisa jadi. kata itu kan ketika kada diucapkan, ketika kada digunakan, inya perlahan akan hilang. Kalau kada ada lagi yang mau ucapkan kata itu, Ya sudah terlupakan kata berarti itu ya. Sudah apa ngarannya? Tuh, habana kada tuh mungkin dipakai lah. lagi. Nah, Iya. misalnya kata baugah tuh parak hilang sudah nah. Ya kan? Mbak Ugah. Iya. Iya 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 iya. Mbak Ugah. Wah, ini berjauh orang lah Pak. Berjauh sana ngam najar. Kata baugah sudah itu banyaklah kata-kata yang sudah hampir musnah karena sehari-hari kita kadang menggunakannya. Nah, tadi Pak Arifin mungkin ini mengetahui tentang kata pahambalar ini bisa kembali lagi ya Pak ya untuk masuk kalau misalkan siapa tahu kan ingin bertukar pikir juga seperti itu. Oke, masalah Panjalin ya. Nah Panjalin itu tapi sekarang mungkin kalau misalkan masih ada padatuannya masih berlaku kalau palah. Tapi kalau sudah kereda ya itu Pang tercerai berai tadilah di era sekarang nih khususnya di kota apalagi tuh. Datu kalaupun kadada orang bisa terhubung oleh sesuatu lah. Rumah mungkin. Cuman sayangnya ini kan peribahasa ini menjelaskan tentang ikatan satu kekeluargaan. Kami kada tahu apakah gurus kumpul itu sebagai penjalin Oh juga. iya, betul. kan? Iya. Orang terhubung semuanya Semuanya. melalui sidin misalnya. Bujur. Kalau nah ini kan parak haul sidin nih Ya, tanggal 28 Desember haul sidin. Nah, orang Betul. terhubung semuanya atas ketokohan sidin. Nah itu bisa menjadi penjalin. Tapi ini pasti ikatan yang jauh lebih luas lagi lah. Ikatan ya mungkin merasa satu guru, merasa satu apa namanya satu panutan, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau ungkapan ini lebih kepada satu hubungan darah, satu ikatan kekeluargaan yang satu garis keturunan lah. Orang Arab itu biasanya paling kuat loh dalam soal garis keturunan karena itu kan ada pam-pamnya. Dan suku-suku yang ada pamnya itu biasanya lebih kuat daripada yang tidak ada pamnya lah. Pam itu apa Nurhalis? Pam itu kalau orang Batak punya pam. Marga. Marga. Nasution misalnya. Nah ini sudah tahu tuh keluarga Nasution itu siapa. Iya kan? Oh iya bujur kalau misalkan orang Arab tuh nama belakangnya sama Iya, Segaf kayak itulah nama misalkan ya. Segaf, Itu berarti ada keterkaitan hubungan keluarga walaupun iya. jauh lah berarti Pak. Oh iya tuh
satu garis keturunan itu, satu garis keturunan. Dan kalau inya runutkan ke atasnya pasti ketemu tuh anunya Padatuannya sampuknya tuh di mana gitu. Nah, sementara Banjar itu kada punya itu anunya pamnya itu kada ada. Ya kalau Kecuali keturunan darah biru. nah Oh iya. Gusti misalnya. Antung apa itu biasanya itu. Kalau misalkan ada nama nih Pak, di awalnya Raden Muhammad gitu kan, itu kan jarang nih. Ulun baru aja nih menemui nama ada RM gitu kan. Itu berarti kalau misalkan ada orang lain Raden. juga, Raden Muhammad kan RM. Kalau misalkan ada orang lain juga yang memiliki nama depan yang sama, itu berarti kemungkinan akan ada keturunan lah Pak. Kalau Radennya tuh mungkin iya, Jawa. tapi kalau Muhammadnya tuh lain lah. Ya, Oh Radennya itu berarti ya. Kalau Radennya Raden tuh Ajeng iya. misalnya kayak gitu loh. Ya kayak gitu. Berarti nama nih mempengaruhi keturunan juga masalah. lah. Misalkan tapi banyak juga loh kalau misalkan orang Banjar pakai Gusti. Nggak termasak. Tapi juga orang di luar sana ada juga yang menggunakan kata Gusti tapi dia bukan Ya, orang Keturunan Bali darah juga ada biru Gusti juga. gitu ya. Orang Bali juga ada yang menggunakan Gusti. Gusti. Kita kadang misalkan orang Jawa tiba-tiba namanya pakai Gusti di depan loh. Ya, orang kan Jawa Gusti Allah biasanya. Itu yang paling tinggi Allah. Gusti Allah. Gongnya. Iya. Kalau di Banjar ini, ya itu Pang, uniknya apalah marga pun kededa kayak itulah. Mungkin ya lebih ke pembatangan tadi lah. Apa sebabnya itu, Rip? Sehingga lalu kemudian kita kadang menemukan marga tuh kenapa? Karena mungkin tuh tadi Bang Wajib kita kan ada secara apa keturunan lah. Kita itu kan lain orang punya sejarah moyang. Misalkan orang Batak kan punya sejarah moyang. Bagi orang Batak kan ada 5-6 orang sebagai manusia pertama. Iya kan? Dan manusia pertama itu tinggal di Danau Toba itu. Iya. Nah, jadi lalu kemudian manusia pertama ini pindah ke daerah ini namanya ini, daerah ini namanya ini, daerah ini namanya ini. Nah, lalu kemudian itu menurunkan keturunannya. Jadi sehingga tercipta sebuah kota besar, itu isinya ya keturunan dari yang 5 orang pertama Sehingga tadi ya. inya tahu siapa opungnya, siapa abangnya. Ya. Itu tahu tuh dari yang silsilah itu tadi. Oh, kalau ikam menggunakan ini, oh berarti ikam masuknya keponakan kami misalnya, paman misalnya. Tahu inya dari nama belakang yang disebutkan dari Marganya. itu. Bahkan orang marganya. Batak itu nggak bisa sembarang menikah. Kamu misalkan sebagai marga A, bisa aja. Kamu Posisinya nggak boleh sebagai menikah. paman Nggak boleh misalnya. menikah dengan marga yang lain. Jadi memang harus dicari tahu dulu nih marga ikam apa. Wah, itu berarti panjang ke atas tuh lah, dicari tahu dulu lah. Bolehkah kada menikahnya? Rumun kada boleh itu berarti menahan. Nah, sudah lah berarti lah pala. Nah, tapi Banjar ini kan ada Kesultanan Banjarnya tuh. Nah, apakah itu kada mempengaruhi, Pak? Ya, itu kan Kesultanan Darah Biru. Kan yang kebanyakan ini kan rakyat biasa, Rakyat orang jelata, Jawa. orang Jawa. Nah, tapi kalau orang Banjar misalkan di Jogja Bang Majid lah, karena dia sudah berada di Jawa, dia bikin kayak gitu, bikin silsilah namanya terah. Orang Jawa itu kan punya budaya terah. Terah itu nanti misalkan Haji Alwi misalkan pertama kali migrasi ke Jawa, nanti keturunannya itu adalah keturunan Haji Alwi yang selalu bikin arisan seperti Bang Majid tadi itu. Setiap tahun nanti ada. Nah, tapi kalau di sini sendiri itu hampir kadada, kecuali bubuhan pun longgar. Bang Majid misalkan bisa aja tiba-tiba jadi bubuhan keluarga saya. Misalkan tadi dianggap ini kita ada sana di bubuhan kami. Longgar banget, bisa orang di bubuhan itu bisa pergi, bahkan bisa masuk. Longgar sebenarnya. Iya, Tapi orang Dayak rasanya bukan marga lah, tapi ada tokoh yang namanya itu diabadikan sebagai nama belakang dari generasi setelahnya. Iya. Misalnya ada tokoh Mangkusari. Nah, itu sampai ke bawah-bawahnya lah, sampai ke anak cucunya itu menggunakan nama Mangkusari. Nah, jadi orang Dayak ada juga yang menggunakan itu. Oh iya, bujur. Misalkan nama jalan ya, mungkin Jalan Geobos mungkin itu kan nama belakang beliau ada juga tuh apa? Itu mungkin keturunan beliau akan memakai nama yang sama gitu ya, Pak ya. Iya, kalau di Banjar ini ya bebuhan tadi lah. Iya. Meskipun Orang Manado longgar. juga kayak itu. Iya, Manado. Papua sana tuh. Orang Manado tuh nenek moyangnya itu selalu disertakannya di
nama-nama mereka gitu dan ya. itu merujuk kepada wilayah dari nenek moyangnya. Jadi ketika disebut nenek moyangnya lah maka lalu kemudian orang tahu ini nih berasal dari mana. Oh, ikam dari sini toh. Nah, gitu. Oh, paham. Unik ya berarti ya, Balah. Kalau misalkan masalah marga apa segala macam, bahkan marga pun itu bisa menjadi penjalin kayak itu. Nah, tapi waktu di Arab dulu lah, orang-orang kita misalnya kayak zaman saya Arsat itu kuliah ke Arab atau sekolah ke Arab, lalu kemudian orang diberi nama berdasarkan daerahnya, Al-Banjari, Al-Palembangi, Al-Bantani. Nah, jadi dibeli gelar berdasarkan daerahnya. Agar supaya tahu mungkin lah bahwa ini berasal dari mana gitu. Tapi mungkin kayak itu tuh ketahuan lah Palah. Biasanya harus ditakuni lagi dari mana ikam, hanya dari nama aja ketahuan sudah. Oke, waktu sekarang sudah menunjukkan 21.54 ini kebetulan ya. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak kesimpulannya mengenai Panjalin tadi dari Pak Arif Rahman Hakim dan juga Pak Nur Halis Majid. Silakan Rip. Ya. Panjalin ini kan penting lah. Kalau ibarat Indonesia itu bersatu kita teguh bercerai. Bersatu kita teguh bercerai kita kawin lagi. Biasanya kalau di TV-TV itu yang kayak sesapu tuh, iklannya kan sesapu ada talinya. Bila talinya itu di pagat, wah sudah. Panjalin kayak gitulah istilah Panjalin ini memang menjadi sosok penting karena dia menghubungkan keluarga, membuat rakat. Biasanya memang sebagian itu datu lawan nini itu Pang yang penting, makanya biasanya ketika sosok datu sosok nini itu hilang, rasa tuh berubah juga rasanya di keluarga itu lah Palah ya. Ketakutan, makanya penting ketika kita membicarakan orang Banjar lah sebagai kekerabatan ini, sosok-sosok orang tua itu sampai sekarang tetap menjadi bagian penting dalam merekatkan kita. Mungkin itu aja Bung Mujid. Iya, dan mudah-mudahan kita bisa membuat penjalin-penjalin yang lebih baru lagi lah. Kalau misalnya tokoh itu sudah kada terlalu dikenal lagi sebagai penjalin, mungkin kita bisa buat atau bisa ciptakan satu penjalin yang lebih kekinian lah, di mana itu bisa menjadi pengikat hubungan kekerabatan bagi keluarga orang Banjar. Kita kan tahu anak muda sekarang menemukan penjalinnya itu apa di generasinya sekarang. Kalau generasi-generasi terdahulu kan penjalinnya tuh tokoh, sosok orang lah. Tapi sekarang mungkin ini akan menemukan penjalin-penjalin itu, misalnya bisa jadi profesi bisa menjadi penjalinnya. Keluarga kami ini keluarga pengacara misalnya. Wujur advokat misalkan gitu ya Pak ya. Jadi penjalinnya itu adalah profesi. Keluarga kami ini keluarga pedagang. Kan banyak orang yang mengaku seperti itu. Iya, bujur. Pedagang. Jadi seluruh anak-anaknya adalah pedagang. Atau dokter biasanya lah malah. Dokter. Nah, jadi mungkin bisa menemukan bentuk-bentuk penjalin baru. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita sebagai satu keluarga semestinya akrab. Betul. Iya kan. Jangan kada tahu itu lawan keluarga, karena itu bercuur penting, silaturahmi penting, membangun kekerabatan penting, iya kan. Betul. Kalaunya ikatan kekeluargaan itu bisa dijaga, maka kita bisa saling tolong menolong satu sama lain. Betul. Maka pun kita bisa terhubung kepada orang yang lebih jauh lagi pada kita. Misalnya nih Sumatera ini sedang mengalami bencana. Nah, penjalin kita mungkin macam-macam. Penjalin kita mungkin sesama Melayu, ya kan? Betul. Penjalin kita ya Bojoklas itu kan keluarga-keluarga orang Banjar juga di sana. Sehingga kita bisa bersolidaritas juga di sini untuk membantu saudara-saudara kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dulu Pak Nur Halis Majid dan juga Pak Arif Rahman Hakim ya. Malam hari ini kita sudah berbicara mengenai Kaya Penampik Pagat Panjalin ya. Pada intinya yang ngarannya keluarga akur-akur lah ya kalau Pak. Ya dikenali, dipinandui, dibawai bacuur, apalagi keluarga jauh seperti itu ya Pak ya. Siapa tahu kan mungkin tersantuk di jalan kah. Sudah tahu dulu nih, ini keluarga kita nih. Seperti itu.
Baik, Dangsana Perompat, mungkin Ragam Budaya Bacang Kurah pada malam hari ini cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Ragam Budaya Bacang Kurah setiap Jumat malam pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun Kian sebagai presenter yang bertugas mengucapkan terima kasih, salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di Ragam Budaya Bacang Kurah berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Pro 4 Suara Budaya Banjar.